wabarakatuh. Nah, insya Allah kita akan mulai. Mudah-mudahan suara Ana terdengar dengan jelas dan baik, insya Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا آمين يا رب العالمين إخواني الأحباء serta asatidzah dan ustadzat yang Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala pada pagi hari ini yang Allah berkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tentang adab yang berjudulkan At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak Allah berikan. Di antara nikmat yang senantiasa perlu kita sebut adalah nikmat Islam, kemudian nikmat iman, dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat taufik, nikmat ilmu. Karena dengan kita belajar, kita bisa mengetahui untuk apa kita diciptakan. Kita mengenal Rabb kita. Dengan kita belajar agama, kita tahu tujuan untuk apa kita ini berada di muka bumi ini dan kemana kita akan kembali. Dengan kita talabul ilmi, kita belajar, kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan menjadi sebab mudahnya jalan kita menuju surga. Dan dengan kita belajar agama, belajar agama ini merupakan pilihan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak. Karena dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, yang cerdas, yang berakal adalah orang-orang yang menahan hawa nafsunya dan dia beramal untuk bekal menuju akhirat. Ya, bekal menuju akhirat. Wal ajiz, adapun orang yang lemah, man atba'a nafsahu, yang mengikuti hawa nafsunya, thumma tamanna 'ala Allah, kemudian dia berangan-angan ingin masuk ke dalam surga, maka ini mustahil. Maka di antara amalan yang sangat mulia adalah belajar agama. Ya, di antaranya adalah belajar agama. Maka sebelum kita mulai, mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar setiap detik dan menit yang kita lewati jadi pahala dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Naam, para ikhwah sekalian, kita akan lanjutkan materi kita, insyaallah. Saya akan share kitab At-Tibyan. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Tibyan. Afwan.
Nah, bismillah. Kita kalau tidak salah terakhir materi kita pada sifat sujud tilawah. Sifat sujud tilawah. Silahkan bagi yang ingin mengikuti, ya, bisa dibuka pada bab 6, ya, kemudian pada pasal keberapa ini? Coba kita cek. Sebentar, ikhwan. Nah, ini berarti di pasal ke-52 ya. Fi sifatis sujud. Fi sifatis sujud. Baik, kita mulai. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab ini, ya, kita sekarang sedang membahas sujud tilawah. Sujud tilawah. Dan ini adalah materi terakhir dari sujud tilawah. Karena kita kemarin sempat bahas cukup panjang lebar soal sujud tilawah. Nah, sekarang ini adalah pasal yang terakhir dari sujud tilawah. Sebelum kita masuk pada subbab yang baru, insya Allah. Nah, baik, berkata Imam An-Nawawi fi sifatis sujud. I'lam anna as-sajida litilawati lahu halan. Ketahuilah bahwa sujud tilawah ini dapat dilakukan dalam dua kondisi atau dua keadaan. Ahaduhuma ayyakuna kharijas salah. Yang pertama bisa kita lakukan di luar salat. Wathani ayyakuna fiha. Yang kedua kita lakukan di dalam salat. Nah, baik. Amal awwalu, ya, adapun yang pertama, فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة. Nah, kita sekarang sedang membahas tata cara sujud tilawah di luar salat. Ya, ana rasa insyaallah sujud tilawah ini sudah ma'ruf, dan mungkin bagi yang baru bergabung bahwa sujud tilawah ini kita kerjakan ketika membaca Al-Qur'anul Karim ada ayat-ayat, ya, yang berlambangkan sujud atau ada perintah sujud. Maka kita dianjurkan untuk sujud walaupun hukumnya mustahab, tidak wajib. Ya, hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Tapi ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam akan anjuran untuk sujud tilawah. Ya, bahwa ketika Bani Adam membaca ayat sujud lalu dia sujud, maka syaitan akan menangis dan dia akan apa? Kecewa, dan dia mengatakan bahwa Bani Adam ini diperintahkan untuk sujud lalu mereka sujud, sedangkan aku diperintahkan untuk sujud dan aku membangkang, maka aku dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini diantara anjuran untuk apa? Sujud ketika membaca ayat-ayat
tilawah ini, maka disebut dengan sujud tilawah. Nah, baik. Amal awal kita bahas insyaallah kondisi atau tata cara sujud tilawah di luar salat. Fa'idha arada sujud nawa sujud tilawah. Yang pertama, ketika seseorang hendak sujud, dia niat. Ya, yang pertama, niat. Nah, wa kabbara lil ihram. Lalu dia bertakbir untuk takbiratul ihram. Wa rafa'a yadayhi huzwa mankibaihi. Sembari mengangkat kedua tangan sampai ke bahunya. Kama yaf'alu fi takbiratil ihram lis-salah. Sebagaimana ia lakukan di dalam salat. Thumma yukabbiru takbiratan ukhra lil huwiyyi ila sujud. Kemudian dia bertakbir kembali, ya ini takbir kedua untuk perpindahan menuju sujud. Nah, untuk perpindahan menuju sujud. Wala yarfa'u fiha al-yad, tanpa dia mengangkat kedua tangan pada takbir yang kedua. Ya. Wa hadhihi takbiratu tsaniyatu mustahabbah. Tapi takbir yang kedua hukumnya sunnah. Laisat bisyartin, bukan syarat. Katakbirati sajadatis salah, sebagaimana takbir ketika hendak sujud di dalam salat. Ya. Wa amma takbiratul ula takbiratul ihram fa fiha thalathatu awjuhin li ashabina. Adapun pada takbir yang pertama, yaitu takbir untuk takbiratul ihram, maka ada 3 pendapat menurut ulama Syafi'i. Nah, ada 3 pendapat menurut ulama Syafi'i. Yang ingin ana pertegas kepada ikhwah sekalian, ketika kita membaca kitab At-Tibyan ini, terkadang Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa khilafiyah, beberapa silang pendapat tentang masalah ibadah, dan khilafiyah dalam masalah ibadah ini sesuatu yang biasa, ya, yang kita mesti berlapang dada. Tapi tidak boleh kita fanatik pada suatu mazhab. Kita yang boleh kita lakukan adalah fanatik pada dalil yang datang dari sunnah yang menjadi kesepakatan para ulama kita. Tapi boleh-boleh saja kita mengambil dari salah satu pendapat ini karena yang menyampaikannya adalah seorang mujtahid. Ketika benar dapat 2 pahala, sang mujtahid ketika salah dapat 1 pahala. Dan kita tahu Al-Imam An-Nawawi, beliau adalah seorang faqih, ya, seorang imam yang pakar dalam masalah ilmu fikih dan merupakan salah satu ulama terkemuka di mazhab Syafi'i. Maka perlu kita pahami dalam masalah ini. Baik. Azharuha. Nah, sekarang kita bahas, kita lanjutkan. Azharuha, ya, pendapat yang paling jelas, wa huwa qaulul aktsarina minhum, yaitu pendapat mayoritas ulama, annaha ruknun la yasihhu sujudu illa biha, bahwa takbir pertama untuk takbiratul ihram menurut sebagian besar atau mayoritas ulama Syafi'i bahwasanya ini rukun. Tidak sah sujudnya kecuali dengan takbir tersebut. Ini tentunya konteksnya di luar salat, ya. Kita lagi bahas tata cara di luar salat. Watsani, pendapat kedua, ya, annaha mustahabbah, hukumnya sunnah takbir yang pertama. Walau turikat sahhas sujudu, wa hadza qaulu Syekh Abi Muhammad Al-Huwaini. Kalau dia tinggalkan takbir pertama itu sah sujudnya.
Dan ini perkataan Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini afwan. Ini salah satu ulama di mazhab Syafi'i. Naam. Wasalits laysat mustahabbah wallahu a'lam. Pendapat ketiga, ini bukan sunnah. Ya, bukan rukun, bukan sunnah. Wallahu a'lam. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, "Thumma in kana allazi yuridu as-sujuda qa'iman kabbara lil ihrami fi hali qiyamihi thumma kabbara lis sujudi fi inhitatihi ila sujud." Ya. Kemudian apabila seseorang ingin sujud dalam keadaan berdiri, yang dia lakukan adalah bertakbir di saat dia berdiri. Kemudian dia takbir untuk sujud. Jadi perpindahan ke sujud. Adapun kalau dia dalam keadaan duduk, faqad wa in kana jalisan faqad qala jama'atun min ashabina, telah berkata sekelompok dari kalangan ulama Syafi'i, na'am, yustahabbu lahu ayyaqum, disunnahkan untuknya berdiri. Jadi kalau misalkan kita lagi baca Quran dalam keadaan duduk, ketika ketemu dengan ayat-ayat yang diperintahkan untuk sujud tilawah yang ada pada 15 tempat ya di dalam Al-Quran, maka menurut ulama Syafi'iyah, sebagian dari mereka mengatakan kita disunnahkan berdiri dulu. Fayukabbira lil ihrami qa'iman. Kemudian dia bertakbir pada takbir pertama dalam keadaan berdiri. Thumma yahwi ila sujud. Kemudian dia pindah untuk sujud. Kama idza kana fil ibtida'i qa'iman. Sebagaimana dia memulainya dalam keadaan berdiri. Wa dalilu hadza. Apa dalil mereka? Dalilnya apa? Al-qiyasu 'ala al-ihrami was-sujudi fi shalah. Jadi dalilnya para ulama Syafi'iyah yang mengatakan sunnah berdiri dulu ketika kita dalam keadaan duduk, mereka mengkiaskan, menganalogikan ketika sedang ihram dan sujud dalam salat. Ya, kita tahu kan ketika kita salat, ketika takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, dan ketika sujud ya kita sujud. Nah, wa mimman nassa ala hadha wa jazama bihi min a'immati ashabina Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini. Ya. Kemudian di antara ulama yang menyatakan ya, dan menekankan akan hal ini adalah Syekh Muhammad Al-Juwaini. Di antaranya juga Al-Qadhi Husain. Ya, Qadhi Husain. Wa sahibahu sahibat tatimmati wat tahdzib. Kemudian dua sahabatnya, yaitu pengarang kitab At-Tatimmah dan kitab At-Tahdzib. Ini semuanya kitab dalam fiqh Syafi'i, ya. Wal Imam Al-Muhaqqiq Abul Qasim Ar-Rafi'i. Kemudian juga Abul Qasim Ar-Rafi'i. Wa hakahu Imamul Haramain an walidihi Asy-Syaikh Abi Muhammad ثم أنكره وقال لم أرى لهذا أصلا ولا ذكرا وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله تعالى أعلم. Akan tetapi ya dari beberapa yang menguatkan untuk berdiri terlebih dahulu ketika dalam keadaan duduk,
Akan tetapi ada sebagian ulama Syafi'iyah juga yang mengingkari akan hal ini. Mengingkari akan hal ini. Jadi diingkari oleh sebagian ulama mereka. Nah, ini masalah khilafiyah sekali lagi. Sebagaimana Imamul Haramain menceritakan dari ayahnya, Syekh Abi Muhammad, kemudian beliau itu mengingkari dan mengatakan bahwa hal ini, ya, aku belum menemukan dasarnya atau tidak pernah beliau menemukan pembahasan tentang ini. Ya. Kemudian kata beliau, hal ini belum pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga belum pernah dicontohkan oleh beliau dan juga belum pernah dilakukan oleh para salaf. Ya, jumhur ulama pun tidak terlihat melakukannya. Wallahu a'lam. Jadi hal yang disampaikan di pendapat yang pertama itu diingkari juga oleh para ulama dengan dalil-dalil yang memang belum pernah dilakukan oleh Nabi, para sahabat, dan jumhur ulama. Nah, baik. Sehingga yang lebih kuat ketika orang sedang duduk bertemu dengan ayat-ayat yang merintahkan untuk sujud, tidak perlu berdiri. Tidak perlu berdiri. Thumma idza sajada فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح. Kemudian ketika seseorang itu sujud, hendaknya dia memperhatikan adab-adab sujud, maksudnya tata cara sujud, kemudian caranya dan juga bacaannya. Ya, apa yang dia baca. Ya. Ammal hay'atu, adapun tata cara sujudnya, fayambaghi an yad'a yadayhi huzwa mankibaihi 'ala al-ardi. Yang pertama, dia meletakkan kedua tangan di atas tanah sejajar dengan bahu. Wa yadumma asabi'ahu, kemudian dia menyatukan atau mengumpulkan jari jemarinya. Ya, tidak terlalu melebarkan dan tidak terlalu rapat tentunya ya. Ini yang sesuai dengan sunnah. Wa yansyuraha ila jihatil qiblah, kemudian mengarah ke arah kiblat. Ya. Jadi tangan kita atau posisi sujud kita menghadap ke arah kiblat. Wa yukhrijaha min kummihi, kemudian dia keluarkan tangannya dari pakaiannya. Wa yubashira bihal musalla, dan langsung tangannya itu menyentuh tempat sholat. Iya. Jadi langsung menyentuh tempat sholat. Nah. Wa yujafiya mirfaqaihi an jambaihi. Kemudian merenggangkan siku dari dua sisi pinggangnya. Ya, jadi sikunya dia renggangkan. Wa yarfa'a batnahu an fakhidhaihi in kana rajulan. Kemudian mengangkat perut dari pahanya ketika kalau dia laki-laki, ya. Fa in kanat imra'atan aw khuntha lam tujafi. Kalau misalkan dia seorang wanita atau seorang waria, ya, maka tidak perlu direnggangkan. Wa yarfa'u sajidu asafilahu ala ra'sihi. Kemudian memposisikan, ya, anggota sujud itu lebih tinggi dari kepala. Wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu minal musalla. Kemudian memposisikan kening dan hidungnya di tempat sujud, maksudnya menyentuh, ya. Wa yatma'innu fi sujudihi, dan dia tuma'ninah dalam sujudnya, tenang, ya, tidak tergesa-gesa. Nah, ini sangat penting sekali.
Jadi kita perhatikan tata cara sujud kita sebagaimana sujud ketika sholat. Ya. Dan perhatikan 7 anggota sujud yang mesti menempel dengan tanah atau tempat sholat kita. Kening, hidung, kemudian kedua tangan, kemudian kedua lutut, dan ujung kaki, ya, yaitu jari jemari kaki kita. Nah, ini harus terkena bagian sujud, ya, atau tempat sujud. Jangan sampai terangkat atau tidak menempel sempurna. Ya, karena dalilnya jelas. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Wa amma tasbih fi sujudi faqala ashabuna yusabbihu bima yusabbihu bihi fi sujudis salah. Adapun doa yang dibaca ketika sujud, maka ulama Syafi'iyah mengatakan ya, hendaknya dia membaca doa-doa sebagaimana dia membaca doa ketika salat. Nah, sujud ketika salat. Fayaqulu thalatha marrat. Ada yang mengatakan 3 kali diulang. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi yang membatasi 3 kali ini dalilnya tidak kuat. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi bacaan sujud, bacaan ruku' dan yang lainnya. Ya, jadi tidak boleh. Maksudnya di sini kita tidak boleh membatasi tersebut. Ya, sebagaimana dalil yang jelas yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak boleh tergesa-gesa. Nah, para ulama itu memberikan batasan 3 agar kita ini tidak tergesa-gesa. Ya, sebagaimana sebagian orang sholatnya seperti matuk ayam. Ya, karena ada sebuah hadis yang menunjukkan ada seorang yang sholatnya itu tergesa-gesa. Nabi SAW memerintahkan orang tersebut mengulang sampai 3 kali. Karena sejatinya orang yang tergesa-gesa dalam sholat, ya itu belum sholat dia. Karena di antara rukun sholat adalah tuma'nina. Maka saat sujud tilawah juga demikian. Tidak boleh tergesa-gesa. Mesti tuma'nina. Ya. Atau di antara doa yang bisa dia baca, ya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini di antara doa yang bisa dia baca. Wa yaqul atau doa subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Fahadha kulluhu mimma yaquluhu fi sujudis shalah. Ini di antara doa-doa yang sejatinya dibaca ketika sujud di dalam salat. Nah, ini di antara doa sujud ya. Jadi doa sujud itu bukan subhana rabbiyal a'la saja. Banyak. Jadi antaranya ini subhana rabbiyal a'la, atau yang tadi kita baca panjang Allahumma laka sajadtu wa bika amantu sampai akhir, atau misalkan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau doa yang lain subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, atau di antara doa yang lain subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Nah, ini di antara doa-doa sujud yang boleh kita baca ketika sujud tilawah. Qalu, mereka berkata, wa yustahabbu ay yaqul, dan juga disunnahkan membaca Allahumma aktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka zukhra wad' anni wizra waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Dawud sallallahu alaihi wasallam. Cuman doanya ini dhaif. Ya. Wa hadha ad-du'a'u khissisun bihadhihi sajdati fayanbaghi an yuhafidha alaihi. Ini di antara doa yang dikhususkan untuk sujud tilawah, tapi hadisnya ini dhaif, ya, tidak perlu kita amalkan. Boleh saja dibaca. Nah.
وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في كتابه التفسير أن اختيار الشافعي أن اختيار الشافعي في دعاء سجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. Nah, jadi ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i ketika sujud tilawah beliau membaca doa ini. Subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Cuman Al-Imam An-Nawawi mengkritiki. Wa hadha naqlu, penukilan ini dari Syafi'i gharibun jiddan, aneh sekali, asing. Belum pernah didengar oleh Al-Imam An-Nawawi. Wa huwa hasan. Ya, walaupun dia statusnya baik. Fa inna zahiral Qur'an يقتضي مدح من قاله في السجود فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بها يريد من أمور الآخرة والدنيا وإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة. نعم. Lalu kata Imam An-Nawawi, sejatinya Al-Quran itu ya secara zahir seluruhnya adalah pujian. Nah, orang yang mengucapkannya pada sujud maka disunnahkan untuk menggabungkan zikir-zikir serta doa-doa yang bisa dia panjatkan di dalam sujud tersebut. Permohonan tentang perkara akhirat, perkara dunia, ya, yang dia inginkan. Adapun misalkan dia ingin membaca sebagiannya saja, maka insya Allah ini sudah mewakili doa di dalam sujud tersebut. Ya, walaupun sebenarnya kata Imam An-Nawawi, ketika dia tidak bertasbih apapun, maka cukup dia itu dengan sujud sebagaimana sujud salat. Nah, jadi walaupun nggak baca apa-apa, ya pada dasarnya sah-sah saja sebagaimana sujud di dalam salat. Nah, jadi seperti itu penjelasannya. Kemudian kata Imam An-Nawawi, ثم إذا رفع من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا. Ketika dia selesai dari membaca tasbih atau doa di dalam sujud tilawah, lalu dia mengangkat kedua kepalanya sembari bertakbir. Allahu Akbar. Dia beranjak dari sujudnya. Lalu muncul pertanyaan, wahal yaftaqiru ila salam? Apakah butuh salam? Ya. Maka di sini fihi qaulan mansusan lisyafi'i masyhuran. Maka di sini ada dua pendapat masyhur yang bersumber dari Al-Imam Syafi'i. Naam. Asahhuhuma, yang paling sahih dari keduanya, inda jamaahiri ashabihi, menurut jumhur mayoritas ulama Syafi'i, annahu yaftaqir. Jadi perlu salam. Liftiqarihi ilal ihram. Ya. Sebagaimana perlunya kita melakukan takbiratul ihram. Nah, wa yasiru ka salatil janazah, dan hal ini dilakukan sebagaimana salat jenazah. Wa yu'ayyidu hadza ma rawahu Ibnu Abi Dawud bi isnadihi sahih an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana idza qara'a as-sajdata sajada thumma sallama. Hal ini ya bersumber atau berdalilkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya yang sahih, bahwasanya Ibnu Mas'ud ketika beliau membaca ayat-ayat sajadah, beliau sujud kemudian salam di akhirnya, ditutup dengan salam. Ini kita lagi bicara di luar salat ya, bukan di dalam salat.
Wathani, pendapat kedua, la yaftaqir, tidak perlu salam. Kasujudi tilawati fis salah, sebagaimana sujud tilawah di dalam salat. Ya tentunya kalau kita sujud tilawah di dalam salat, kita sujud, kita takbir, kita melanjutkan bacaan atau kita ruku'. Jadi tidak ada salam. Wali'annahu lam yunqal 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut pendapat yang kedua ini bahwa salam setelah sujud tilawah ini tidak pernah dinukilkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'al al-awwal, ya. Hal yaftaqiru ila tasyahudi? Maka misalkan ketika kita ambil pendapat yang pertama, adanya salam. Apakah perlu tasyahud? Maka ada dua pendapat di sini. Ya. As-sahhuhuma, pendapat yang paling sahih dari kedua pendapat ini adalah la yaftaqir, dia tidak perlu tasyahud, kama la yaftaqiru ilal qiyam. Ya, sebagaimana dia tidak harus berdiri. Nah, ketika hendak ingin sujud. Wa ba'du ashabina yajma'u bainal mas'alataini wa yaqulu fit tasyahudi was salami thalathatu awjuh. Dan sebagian pendapat ulama Syafi'iyah menggabungkan dua permasalahan ini antara tasyahud dan salam, maka ada tiga pendapat. Asahhuha, yang paling sahih, annahu la budda minas salami dunat tasyahud. Ya, pendapat yang paling sahih harus salam tanpa tasyahud. Wathani la yahtaju ila wahidin minhuma. Pendapat kedua tidak perlu keduanya. Wathalith la budda minhuma. Pendapat ketiga keduanya harus dilaksanakan. Tasyahud begitu juga salam. Ya. Wa mimman qala minas salafi yusallim, di antara perkataan salaf yang mengharuskan salam yaitu Muhammad ibn Sirin, tabi'in, Abu Abdurrahman As-Sulami, tabi'in, Abul Ahwas, Abul Qilabah, wa Ishaq ibn Rahawai. Ini semuanya para ulama tabi'in. Wa mimman qala la yusallim, di antara pendapat yang tidak perlu salam, Al-Hasanul Basri, wa Sa'id ibn Jubair, wa Ibrahim An-Nakha'i, wa Yahya ibn Wathab, wa Ahmad. Ini semuanya ulama-ulama besar dari kalangan Syafi'i, dari kalangan tabi'in. Jadi sama-sama ada argumennya. Wa hadza kulluhu fil halil awal wa huwa sujudu kharij as-shalah. Inilah hukum-hukum terkait sujud di luar salat. Ya, sujud di luar salat. Jadi kita pilih yang mana? Silahkan pilih yang kita yakini karena ini masalah khilafiyah dan semuanya kondisinya mujtahid. Ya, kita boleh ambil pendapat yang memang eh, bagi kita sesuai dengan dalil, ya. Walaupun ini perlu dikaji kembali dalil-dalilnya. Ya, apakah dalilnya sahih atau ternyata dalil yang diutarakan adalah dalil yang dhaif, bahkan maudhu'. Ya, ini perlu di cross check kembali, ya. Nah, adapun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab ini beliau tidak menyebutkan dalil secara rinci karena tujuan beliau adalah kitab ini untuk para pemula agar tidak bosan untuk dibaca. Adapun kalau kita mau membaca lebih jelas lagi, ya, al-muqaran, yaitu beberapa silang pendapat dari beberapa imam mazhab, maka boleh kita rujuk kepada salah satu karya beliau yang sangat istimewa, yang sangat prestisius, walaupun tidak beliau selesaikan karena beliau keburu wafat rahimahullah, yaitu kitab Al-Majmu', ya, Al-Muhadzab. Naam. Tentu yang mengkaji kitab ini yang sudah di level tertentu.
Ya, adapun untuk kita yang masih pemula, ya tidak masalah kita taklid. Ya, kita fanatik dengan salah satu dari mazhab ini, ya. Sampai kita betul-betul mendalami. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, nah, barakallahu fikum yang punya uzur, tidak masalah insyaallah ta'ala. Wal halu tsani, lalu keadaan yang kedua ketika di dalam salat. Ya, ini insyaallah sudah biasa dilakukan. Tapi mungkin sebagian kita belum melakukannya karena sujud tilawah ini, ayat-ayat sujud tilawah ini biasanya walaupun ada ya di juz 30 di surat Al-Alaq, tapi sebagiannya yang lain di surat-surat pertengahan. Mungkin sebagian imam belum hafal sehingga jarang sekali terlaksana sujud tilawah ini. Nah, baik, kita akan bahas bismillah sebagai penutup insyaallah pada kajian kita pada hari ini. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ay yasjuda lit-tilawati fi as-salah fala yukabbiru al-ihram wa yustahabbu ay yukabbira lis-sujud wa la yarfa'u yadayhi wa yukabbiru lir-raf'i min as-sujudi. هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور وقال أبو علي ابن أبي هريرة من أصحابنا لا يكبر للسجود ولا للرفع والمعروف الأول. Adapun sujud tilawah saat salat, yang pertama tidak perlu takbiratul ihram karena kita dalam salat, dan disunnahkan bertakbir untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Jadi ketika misalkan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, langsung takbir Allahu Akbar. Nah, tanpa mengangkat kedua tangan, takbir saja. Kemudian takbir lagi. Ketika sujud kita baca nih doa-doa sujud, tasbih, doa. Kemudian ingin berdiri, takbir lagi. Allahu Akbar. Nah, dan ini pendapat yang paling sahih dan yang paling masyhur yang dikatakan oleh jumhur ulama. Ya. Ada seorang ulama yang bernama Abu Ali bin Abi Hurairah dari kalangan Syafi'i juga. Beliau mengatakan tidak perlu takbir ketika hendak sujud ataupun bangkit darinya. Tapi yang paling ma'ruf, yang paling dikenal, diketahui adalah yang pertama. Wa ammal adabu fi hay'ati sujudi wa tasbih fa'ala ma taqaddama fi sujudi kharij as-salah illa annahu idza kana as-sajidu imaman fayanbaghi an la yutawwila at-tasbih illa an ya'lama min halil ma'mumin annahum yu'thiruna tatwil. Kemudian ya, adapun tata cara sujudnya sebagaimana yang sudah berlalu kita jelaskan. Cuman di sini ada ketentuan khusus bagi para imam ketika sujud tilawah, jangan terlalu panjang sujudnya. Ya, hendaknya dia mengetahui keadaan atau kondisi makmum, kecuali memang makmumnya sudah ngerti ya bahwa sudah terbiasa dengan sujud yang panjang. Ya, ini juga nasihat untuk para imam secara umum. Ya, ketika dia imam, perhatikan siapa makmumnya. Ya, siapa makmumnya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah marah kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika dia salatnya terlalu panjang. Maka kata Nabi, aturidu fattanan ya Muadz? Apakah engkau ingin menjadi fitnah di tengah-tengah umat ini, wahai Muadz? Jadi tidak wajib seseorang itu memperpanjang salatnya. Yang wajib itu tumakninahnya. Nah, yang ini yang banyak ditinggalkan oleh sebagian imam. Ini perlu kita perhatikan dalam masalah ini. Tumakninah di dalam salat ini penting. Tidak tergesa-gesa. Ya, bernafas dulu.
Ya, ketika baca, kemudian sempurnakan bacaannya pelan-pelan. Ya. Adapun memanjangkan salat, ini disunnahkan, tapi sesuaikan keadaannya. Misalkan kita sholat sendirian, silahkan panjangkan berdirinya. Karena ini sebaik-baik sholat adalah yang paling panjang berdirinya. Ya, ini yang paling afdal menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana afdalus salat tulul qunut. Ya, salat yang paling utama adalah yang paling panjang bacaannya ketika berdiri, bukan ketika sujud ya, jangan dibalik. Boleh kita memperpanjang sujud kita, tapi yang maksud dalam hadis di sini adalah yang paling panjang berdirinya, yaitu dia membaca banyak ayat sebagaimana disunnahkan. Tapi ketika dia menjadi imam di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas masyarakatnya adalah orang awam, orang-orang tua, ya bahkan umumnya masjid itu dipenuhi orang-orang tua, para syuyukh, bukan para anak-anak muda. Ya, maka jangan terlalu panjang sehingga menjadi fitnah buat umat ini dan memberatkan buat para makmum. Apalagi imamnya banyak catatan dari bacaannya dan seterusnya. Nah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Kemudian, thumma idza rafa'a minas sujudi qama. Kemudian setelah dia sujud, dia berdiri. Wala yajlisu listirahati bila khilaf. Tidak perlu dia duduk untuk istirahat tanpa khilaf. Wa hadhihi mas'alatun gharibah, dan ini perkara yang aneh. Qalla man nassa 'alaiha, sedikit yang menyampaikannya, meriwayatkannya. Wa mimman nassa 'alaiha al-Qadhi Husain wal Baghawi wal Rafi'i. Di antara orang-orang yang membahas masalah ini adalah Qadhi Husain, Al-Baghawi dan Rafi'i. Wa hadza bi khilafi sujudi shalat, dan tentunya sujud tilawah ini berbeda dengan sujud salat ketika salat. Fa innal qawla as-sahih al-mansus للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسة الاستراحة عقب السجدة الثانية من الركعة الأولى من كل الصلوات ومن الثالثة في الرباعيات. Nah, ini pembahasan penting, yaitu tentang duduk istirahat. Duduk istirahat ini bukan berarti duduk lama ya, tapi duduk sebentar. Yang biasa kita lakukan, misalkan habis sujud kedua, ya, habis sujud kedua, sebelum kita berdiri, kita duduk sejenak. Nah, ini namanya duduk istirahat. Tapi pada sujud tilawah itu tidak perlu, langsung berdiri lagi. Ya. Dan dalam hadis yang sahih disunnahkan duduk istirahat ini pada sujud yang kedua rakaat pertama atau sujud kedua rakaat ketiga ketika jumlah rakaatnya 4 rakaat. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah. Thumma idza rafa'a min sajdati tilawati fala budda min intisabi qa'iman. Ya, kemudian ketika dia mengangkat kepalanya dari sujud tilawah, ya, hendaknya dia berdiri tegak, langsung berdiri. Wal mustahabbu idza intasaba qa'iman ay yaqra'a syai'an thumma yarka'. Dan disunnahkan ketika dia berdiri tegak setelah sujud tilawah dia membaca sedikit atau sebagian dari ayat Al-Qur'an baru dia sujud. Jadi tidak langsung sujud. Fa in intasaba thumma raka'a min ghairi qira'atin jaza. Adapun misalkan setelah berdiri dia diam sejenak lalu ruku dengan tanpa bacaan setelahnya, ini juga dibolehkan. Ini juga dibolehkan, ya. Nah, jadi ikhwah asatidzah dan ustadzat sekalian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan tentang sujud tilawah ini. Dan tadi bisa disimpulkan insyaallah taala bahwa ketika di luar salat
Ya, baik keadaan kita sedang duduk atau berdiri, ketika membaca ayat sujud tilawah, yang kita lakukan yang pertama adalah takbir. Nah, takbir yang menuju ke arah sujud. Jadi yang lebih sahih, yang menurut sunnah, nah ini dijelaskan oleh para ulama, yang pertama dia niat, kemudian dia takbir untuk sujud. Baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Ketika sujud, dia sempurnakan sujudnya menghadap ke arah kiblat. Kemudian apa? Dia membaca doa. Doa-doa sujud. Boleh yang pendek, boleh yang panjang. Kemudian setelah itu dia takbir. Setelah takbir, ya tidak perlu tasyahud lagi dan tidak perlu salam. Ya, tidak perlu salam. Dia bisa melanjutkan lagi bacaan Al-Qur'annya. Ini ketika di luar salat. Di dalam salat, misalkan rakaat pertama atau rakaat kedua, dia membaca ayat-ayat sujud tilawah yang menghanjurkan untuk sujud, maka dia takbir. Misalkan, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kemudian dia takbir. Allahu Akbar. Tanpa dia mengangkat kedua tangannya. Tanpa dia mengangkat kedua tangannya. Langsung Allahu Akbar. Langsung menuju sujud. Nah, ketika sujud menyempurnakan bentuk sujudnya, gerakan sujudnya, lalu dia membaca doa. Doa sujud atau doa-doa yang diajarkan sesuai sunnah. Kemudian dia takbir lagi. Allahu Akbar tanpa duduk istirahat. Tanpa duduk sejenak. Tapi langsung berdiri kembali. Nah, lalu dia melanjutkan takbir. Langsung sedekap. Langsung bersedekap. Jadi misalkan tadi. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dia duduk. Dia sujud. Nah, dia takbir. Allahu Akbar. Sujud. Kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Langsung sedekap lagi. Setelah dia sedekap, boleh dia diam sejenak, langsung ruku', diam sejenak, langsung apa? Ruku'. Allahu Akbar. Atau dia diam sejenak, kemudian dia melanjutkan ayat. Ya. Misalkan setelahnya Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia lanjutkan sampai selesai baru dia takbir. Atau dia boleh memilih surat apa saja atau dia melanjutkan ayat setelahnya. Misalkan di surat As-Sajdah. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu afwan. Gimana ayat yang di surat As-Sajdah? Ini surat Al-Anfal ya. Nah, misalkan ini. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita lakukan apa yang kita lakukan, yang sudah tadi kita sebutkan. Ketika dia berdiri, boleh dia langsung ruku' tapi diam sejenak. Atau dia melanjutkan. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' sampai seterusnya. Nah, ini tata cara di dalam salat. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita tutup mungkin di sini ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ketika membaca ayat sajadah, apakah diselesaikan dulu satu ayat, terus sujud atau bagaimana? Ini rata-rata ayat sujud tilawah itu berakhir satu ayat sempurna. Iya.
Wallahu a'lam ya. Sepertinya tidak ada ya yang ada di tengah-tengah ayat. Rata-rata sempurna sampai ke ra'sul ay. Ya, ru'usul ay. Sempurna satu ayat utuh dia. Nah, tidak ada sujud tilawah yang ada di tengah-tengah ayat. Allahu a'lam. Tentunya setelah membaca ayat sujud tilawah langsung sujud ya. Karena itu konteksnya. Pertanyaan kedua, apakah yang mendengarkan orang yang membaca ayat sajadah juga ikut sujud tilawah? Kalau di dalam salat, ya dia harus ikuti imam. Kalau di dalam salat, ya harus ikuti imam. Adapun kalau di luar salat, ya yang afdol dia ikuti, tapi tidak wajib. Nah, pertanyaan yang ketiga, kalau di luar salat ketika sujud tilawah takbirnya apakah sambil mengangkat kedua tangan atau tidak? Nah, di sini ada khilaf tadi yang sudah kita sebutkan. Khilaf yang pertama ada satu takbir atau dua takbir. Nah, tentunya kita ambil yang satu takbir. Nah, ini yang lebih mendekati sunnah, yang dalilnya lebih jelas. Ambil yang satu takbir. Apakah perlu takbiratul ihram? Nah, tidak perlu. Kita takbir saja Allahu Akbar langsung menuju sujud tanpa mengangkat kedua tangan sebagaimana salat. Nah, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, benarnya datangnya dari Allah, ataupun kalau ada kesalahan itu datangnya dari diri kami pribadi karena sebab kejahilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan tambahan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu saja dari ana. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. آمين وإياكم أجمعين.